Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu setia melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Saya pastikan bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan ini terutama Bapak Ibu honorer tua ya. Jadi honorer tua jadi P3K per time, bukan PNS, alasan pemerintah bikin heran. Nah Bapak Ibu terkait dengan informasi ini memang satu pertanyaan. Kenapa sih honorer tua ini di dialih statuskan menjadi P3K per time, bukan PNS. Nah, kalau kita berpatokan pada kata tua, berarti honorer tua ini adalah para honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang masa kerjanya sudah puluhan tahun. Dan kemungkinan pun banyak yang akan mendekati usia pensiun. Itulah kemungkinan yang disebut dengan honorer tua. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, tentunya ada alasan pemerintah ya dengan mekanisme seperti ini. Untuk mengetahui kira-kira apa dan bagaimana alasan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer senior atau honorer tua ini menjadi P3K per time, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Akhir-akhir ini sebagaimana diberitakan bahwa pada revisi Undang-Undang ASN telah disisipkan satu hal penting terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yaitu dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN per time. Nah, Bapak Ibu, itu adalah satu hal penting yang perlu kita tahu. Nah, pertanyaan apakah ini nantinya yang akan diterapkan oleh pemerintah, yaitu pengangkatan honor menjadi P3K per time. Namun, hal ini sebenarnya ini menuai berbagai sorotan ya, ada polemik-polemik tertentu yang memang jadi sorotan bagi pemerintah karena pada dasarnya para honorer tidak berterima dengan keadaan ASN atau P3K per time ini. Di sini disampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI punya komitmen memperjuangkan nasib honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Namun, dalam hal pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa seleksi tes ini, apakah nantinya bisa terwujud ataupun tidak? Tentu ini juga menjadi satu pertanyaan. Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bisa dilihat dari rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Semoga saja semua honorer nantinya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan di salah satu pasal revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, versi usulan DPR RI terkait hal tersebut menggunakan frasa wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Luar biasa Bapak Ibu, dan ini menjadi satu sukacita bagi seluruh honorer apabila pengangkatan honorer menjadi PNS secara langsung ini bisa terwujud di tahun 2023 tahun ini. Doakan Bapak Ibu, semoga semuanya ini nanti bisa terwujud sebagaimana harapan. Berikut ini beberapa ketentuan di rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dikutip dari situs resmi DPR RI. Poin 34 rancangan revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sebenarnya dalam RUASN ini sudah dibunyikan ya, yang mana bagi honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana syarat pengangkatannya itu berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, artinya honorer itu pada saat itu sudah terbit SK sebagai honorer. Poin kedua, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi, walau dikatakan tidak akan ada seleksi tes, tapi ingat bahwa ada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Dalam arti apa ini? Yaitu SK sejak menghonor sampai tiba waktunya nanti diangkat menjadi ASN. Poin yang ketiga, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja yang paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian, dan bidang pertanian. Poin keempat yaitu pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, serta tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Jadi ini menjadi acuan Bapak, menjadi patokan juga dalam hal pengangkatannya, termasuk pertimbangan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Poin kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Poin keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi dengan poin ke-6 ini Bapak Ibu berarti sudah ada kewajiban bahwa semua nantinya honorer yang memenuhi syarat sebagaimana telah disebutkan bahwa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes, hanya dengan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data, surat keputusan atau SK pengangkatan honorer sejak awal hingga nantinya diangkat menjadi ASN. Namun pada pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tingkat Panja RUU, pemerintah menolak usulan DPR RI agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Sudah beberapa kali pihak pemerintah termasuk Menpan RB Abdul Azhar Anas mengatakan penyelesaian masalah honorer akan dicarikan solusi jalan tengah, yakni tidak akan terjadi PHK massal per November 2023, tetapi di sisi lain tidak membebani keuangan negara. Jadi sejumlah pihak, ini terutama para honorer tua, merasa heran dengan dalih anggaran. Terpantau di channel YouTube DPR RI pada tayangan berjudul DPR tegaskan tidak boleh ada PHK massal non-ASN. Di kolom komentar terpantau sejumlah sorotan terkait alasan cetaknya anggaran yang selalu digaungkan oleh pemerintah. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Semoga informasi ini dapat menyegarkan pikiran Bapak Ibu honorer dan pengangkatan honor menjadi ASN, bahkan PNS, P3K, full time bisa menjadi bagian Bapak Ibu honorer pada tahun 2023 tahun ini. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang telah tercover dalam database BKN yang sebentar lagi akan diangkat menjadi ASN dengan disahkannya mungkin RUASN yang tidak terlalu lama lagi akan dibahas lagi pada persidangan pertengahan Agustus 2 minggu ke depan ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.